Selamat datang di Vibe Positif Aja, tempat di mana kita belajar tumbuh jadi manusia yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih kaya bukan cuma secara uang, tapi secara cara berpikir. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering banget disalahpahami oleh banyak orang yang baru mau mulai bisnis. Mindset pebisnis sejati itu bukan sekadar cari untung, tapi tentang membangun nilai, reputasi, dan hubungan jangka panjang. Ini adalah fondasi yang sering dilupakan. Padahal, inilah yang membedakan bisnis yang bertahan puluhan tahun dengan bisnis yang hilang dalam setahun. Banyak orang masuk ke dunia bisnis dengan mindset yang sangat transaksional. Mereka bertanya, gimana caranya gue dapat untung cepat? Atau, gimana caranya gue jual sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin? Pikiran mereka dipenuhi dengan angka, target penjualan, dan margin keuntungan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau itu satu-satunya fokus, lo lagi membangun istana pasir. Bisnis yang cuma mengejar untung itu seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Dari luar mungkin kelihatan megah di awal. Bisa jadi viral, bisa jadi omsetnya besar dalam sekejap. Tapi begitu datang ombak pertama, entah itu krisis, kompetitor baru, atau tren yang berubah, rumah itu akan langsung runtuh. Kenapa? Karena fondasinya rapuh. Dia tidak punya loyalitas pelanggan, tidak punya nama baik yang kuat, dan tidak punya hubungan yang bisa menopangnya. Sebaliknya, pebisnis-pebisnis besar yang kita kenal, mereka punya fondasi yang berbeda. Fondasi yang dibangun di atas batu karang. Mereka tidak terobsesi dengan keuntungan jangka pendek. Mereka fokus pada dua hal utama, nilai dan reputasi. Mereka percaya ketika nilai yang mereka berikan itu nyata, ketika manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pelanggan, dan ketika reputasi mereka kokoh sebagai brand yang bisa dipercaya, keuntungan itu akan datang sendiri tanpa perlu dikejar-kejar. Uang menjadi efek samping, bukan tujuan utama. Coba kita lihat bisnis-bisnis raksasa yang sudah sukses puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Sebut saja Apple, Toyota, Google, atau Nike. Apa yang sebenarnya mereka kejar? Apakah hanya sekadar menjual produk? Tentu tidak. Mereka mengejar sesuatu yang lebih dalam. Kepercayaan pelanggan, kualitas yang konsisten, dan inovasi yang berkelanjutan. Mereka tahu satu rahasia sederhana yang sering kita lupakan. Uang itu adalah hasil sampingan dari kepercayaan. Ketika orang percaya sama lo tidak akan pernah kekurangan peluang. Mereka akan kembali lagi, membeli lagi, merekomendasikan produk lo ke teman-teman mereka, bahkan membela brand lo ketika ada yang menjelek-jelekan. Kepercayaan adalah aset paling berharga dalam bisnis. Sebaliknya, kalau bisnis lo selalu menempatkan uang di depan dan kualitas di belakang, lo mungkin bisa dapat pelanggan, tapi lo akan kehilangan mereka lewat pintu belakang. Mereka datang sekali, merasa tidak puas, lalu pergi, dan tidak akan pernah kembali. Lebih buruk lagi, mereka akan menceritakan pengalaman buruknya ke orang lain. Jadi, mindset seorang pebisnis sejati itu sebenarnya begini. Pertama, gue mau kasih yang terbaik dulu, baru gue terima uangnya. Ini tentang memberikan nilai sebelum meminta imbalan. Kedua, gue mau bikin customer gue sampai bilang, gila, ini bagus banget, melebihi ekspektasi gue. Ini tentang menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Dan yang ketiga, gue mau setiap orang yang bekerja sama dengan gue, baik itu tim, supplier, atau partner, merasa beruntung karena berhubungan dengan bisnis gue. Inilah mindset yang membangun bisnis yang bertahan lama, bisnis yang punya jiwa. Coba kita bayangkan dua jenis pebisnis yang berbeda. Pebisnis pertama, sebut saja namanya si A. Fokusnya hanya satu, cuan, cuan, dan cuan. Dia akan mencari cara untuk menekan biaya produksi serendah mungkin. Bahkan, jika itu berarti mengorbankan kualitas. Dia akan memotong biaya pelayanan pelanggan, membuat proses komplain menjadi sulit. Dia akan menghemat perhatian pada detail-detail kecil yang sebenarnya penting bagi pelanggan. Apa yang terjadi
pada akhirnya. Mungkin di awal dia dapat banyak pembeli karena harganya murah, tapi pelanggan datang sekali, merasa dikecewakan, dan tidak akan pernah balik lagi. Bisnisnya mungkin ramai, tapi tidak akan pernah punya pelanggan setia. Sekarang, kita lihat pebisnis kedua. Sebut saja si B. Dia punya pandangan yang berbeda. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Gue ingin setiap orang yang beli dari gue merasa dihargai. Uang yang mereka keluarkan harus sepadan dengan nilai yang mereka dapat." Dia juga berpikir, gue ingin produk gue benar-benar bermanfaat dan menyelesaikan masalah mereka. Dan kepada timnya, dia bilang, gue ingin kalian merasa aman, nyaman dan bangga kerja di sini. Apa hasilnya untuk si B? Customer yang datang merasa puas. Mereka merasa didengarkan. Dan mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang baik. Mereka akan datang lagi dan lagi. Bahkan, mereka akan menjadi tim marketing gratis terbaik. Dengan sukarela mengajak Twin Man dan keluarga mereka untuk mencoba produksi B. Bisnisnya mungkin tidak tumbuh secepat kilat seperti si A, tapi pertumbuhannya sehat, kuat, dan berkelanjutan. Di dunia bisnis yang semakin transparan ini, reputasi lo adalah mata uang yang nilainya jauh lebih mahal daripada rupiah, dolar, atau bahkan Bitcoin sekalipun. Uang bisa habis, bisa hilang, bisa dicuri. Tapi reputasi, kalau lo jaga dengan baik, dia akan terus berkembang biak. Reputasi yang baik akan membuka pintu-pintu yang tidak pernah lo duga sebelumnya. Orang akan menawarkan lo proyek, memberikan rekomendasi, membuka jaringan mereka, dan mengajak lo kerjasama semuanya tanpa perlu lo minta. Kenapa? Karena mereka tahu satu hal. Lo adalah orang yang bisa dipercaya. Lalu pertanyaannya, gimana cara praktis membangun nilai dan reputasi yang kuat ini? Ini bukan cuma teori, tapi sesuatu yang bisa kita terapkan setiap hari. Gua akan kasih 5 prinsip bisnis fundamental yang wajib lo pegang erat-erat. Prinsip pertama, utamakan kualitas, bukan kuantitas. Ingat ini baik-baik. Lebih baik punya 10 pelanggan yang super loyal dan fanatik daripada 100 pelanggan yang cuma beli sekali karena diskon lalu menghilang. Pelanggan yang loyal akan membeli berulang kali, memberikan masukan yang berharga, dan mempromosikan bisnis lo secara gratis. Kualitas itulah yang membuat orang kembali. Kualitas yang membuat orang bercerita. Kualitas yang membuat nama brand lo menjadi berharga. Jangan pernah kompromi soal kualitas demi mengejar angka penjualan sesaat. Prinsip kedua, perlakukan customer seperti keluarga. Jangan lihat mereka hanya sebagai sumber uang. Lihat mereka sebagai manusia yang punya masalah, punya harapan, dan punya perasaan. Dengerin keluhan mereka dengan tulus. Hargai setiap rupiah yang mereka keluarkan untuk produk lo. Jangan cuma menjual, tapi bimbing mereka untuk mendapatkan solusi terbaik. Ketika seorang customer merasa dihargai, merasa dipedulikan, dia tidak akan hanya menjadi pembeli, tapi akan menjadi pendukung setiap bisnis lo. Prinsip ketiga, rawat tim kerja lo. Bisnis yang hebat tidak dibangun oleh satu orang. Bisnis yang hebat dibangun oleh tim yang hebat. Pebisnis sejati itu bukan bos yang hanya memberi perintah, tapi seorang leader yang menginspirasi dan memberdayakan. Pastikan tim lo bahagia, adil, dan merasa dihargai. Karena kalau tim lo bahagia, mereka akan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Kalau tim lo loyal, customer lo juga akan loyal. Energi positif dari dalam akan terpancar keluar. Prinsip keempat, konsisten dalam menciptakan pengalaman positif. Reputasi itu tidak dibangun dalam semalam. Reputasi dibangun dari ribuan hal-hal kecil yang lo lakukan secara konsisten setiap hari. Jangan hanya memberikan pelayanan yang bagus saat grand opening atau saat ada maunya saja. Jadikan kebaikan sebagai standar operasi. Setiap hari, setiap transaksi, setiap interaksi, setiap momen kecil. Bangunlah pengalaman yang positif dan menyenangkan. Konsistensi adalah kunci dari kepercayaan. Dan prinsip kelima, yang paling penting, jujur adalah strategi jangka panjang terbaik. Di dunia yang penuh dengan tipu daya, kejujuran
adalah sebuah kemewahan. Kalau lo berbuat salah, akui dengan rendah hati. Kalau produk lo ada kekurangan, perbaiki dengan transparan. Kalau ada customer yang komplain, dengarkan dengan sabar dan berikan solusi. Jangan pernah berbohong atau menutupi masalah. Mungkin kejujuran terasa merugikan di awal, tapi dalam jangka panjang, kejujuran akan membangun kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Kejujuran inilah yang membuat bisnis lo tahan banting menghadapi badai apapun. Sekarang, coba dengarkan ini baik-baik. Kalau tujuan utama lo dalam berbisnis hanya mencari uang, lo mungkin akan dapat uang, tapi kemungkinan besar hanya untuk sementara. Ketika tren berubah atau kompetitor datang, bisnis lo akan goyah. Tapi, kalau lo fokus mencari nilai, membangun reputasi, dan menciptakan kepercayaan, lo tidak hanya akan mendapatkan uang, lo akan mendapatkan respek, loyalitas, peluang, dan hubungan yang tulus. Semuanya sekaligus. Dan itu bisa bertahan seumur hidup lo. Bisnis yang dibangun di atas nilai akan menjadi warisan, bukan sekadar mesin pencari uang. Karena pada dasarnya, bisnis itu bukanlah soal transaksi jual beli. Bisnis adalah soal hubungan antar manusia. Dan hubungan hanya bisa tumbuh subur dari energi yang baik, dari ketulusan, dan dari niat untuk memberi manfaat. Jadi, kalau hari ini lo sedang membangun sebuah bisnis, atau mungkin baru berencana untuk mulai, coba geser sedikit fokus pertanyaan lo. Jangan cuma bertanya, gimana caranya gue dapat untung sebesar-besarnya? Tapi, mulailah bertanya, nilai apa yang bisa gue berikan? Gimana caranya gue bisa bikin hidup orang lain jadi sedikit lebih baik, lebih mudah, atau lebih bahagia melalui produk atau jasa gue? Karena pada akhirnya, bertahun-tahun dari sekarang, orang tidak akan ingat berapa harga produk yang lo jual. Mereka tidak akan ingat diskon yang lo berikan. Yang akan mereka ingat adalah apa yang mereka rasakan saat berinteraksi dengan bisnis lo. Mereka akan ingat perasaan dihargai, perasaan dimengerti, dan perasaan senang. Kalau lo berhasil membuat mereka nyaman dan bahagia, lo sudah menang dalam permainan bisnis jangka panjang. Kalau lo setuju dengan pemikiran ini dan siap membangun bisnis dengan cara yang benar, tulis di kolom komentar. Gue mau bangun bisnis dengan nilai dan reputasi. Mari kita bersama-sama membangun ekosistem bisnis yang lebih positif dan bermakna. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap di vibe positif aja.